Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang berkontakkan, yaitu yang pertama Fitriani sebagai penyaji keempat, sedangkan saya sendiri sebagai moderator dan penyaji kedua. Selanjutnya yaitu Poppy Ulpawayuni sebagai penyaji pertama, dan selanjutnya itu Weni Rahmadani Usri sebagai penyaji ketiga. Berikut ini variabel dan kajian tinjauan pustaka yang akan dijelaskan oleh Poppy Ulpawayuni. Kepada pemateri pertama dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai variabel penelitian. Yang pertama yaitu pengertian variabel. Di sini terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian variabel, yaitu menurut Sugiono dalam ULFA tahun 2021. Yang kedua menurut Kelinger dalam ULFA tahun 2021. Yang ketiga menurut Kedles dalam Sudarman dan dalam ULFA tahun 2021. Dan yang terakhir menurut Nasution. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel adalah suatu hal yang ditentukan oleh peneliti yang menjadi gejala penelitian untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri variabel menurut Priyono tahun 2012 memiliki 3 ciri khusus. Yang pertama yaitu variabel memiliki nilai yang bervariasi. Di sini dikarenakan variabel yang membedakan satu objek dengan objek lain dalam satu populasi, maka variabel haruslah memiliki nilai yang bervariasi. Ciri yang kedua yaitu variabel membedakan satu objek dengan objek yang lainnya. Maksudnya, objek-objek bisa menjadi anggota populasi karena memiliki suatu karakteristik yang sama. Walaupun sama, objek-objek dalam populasi masih bisa dibedakan satu sama lainnya dalam suatu variabel. Ciri yang ketiga yaitu variabel harus bisa diukur. Variabel berbeda dengan konsep karena konsep belum tentu dapat diukur, sedangkan variabel bisa diukur. Dengan demikian, data dari variabel penelitian harus tampak dalam perilaku yang bisa diukur. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Poppy Ulpawayuni yang telah menjelaskan materi yang pertama. Selanjutnya itu materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu bentuk-bentuk variabel menurut Indra M. dan kawan-kawannya 2019. Macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus atau prediktor anteseden, atau dalam bahasa Indonesianya sering disebut variabel bebas. Sedangkan variabel dependen yaitu sering disebut sebagai variabel output atau kriteria konsekuen, dalam bahasa Indonesianya sering disebut variabel terikat. Selanjutnya yaitu variabel moderator. Variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Lanjut nih. Selanjutnya itu variabel intervening. Variabel ini merupakan variabel penyela antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen. Selanjutnya yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol ini sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Lanjut nih. Baiklah, itulah materi tentang materi yang kedua. Selanjutnya itu materi ketiga yang akan dijelaskan oleh Weni Ramadhani Usri. Kepada Weni dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang tinjauan pustaka.
Pertama, penulisan tinjauan pustaka. Pertama, memilih sumber studi literatur yang relevan. Dapat dilakukan ketika kita mengetahui tinjauan kita dalam mencari literatur. Yang kedua, menggunakan kata atau frase kunci yang tepat. Penentuan kata atau frase kunci yang tepat dalam mencari sumber literatur akan mempermudah kita memperoleh sumber yang relevan. Yang ketiga, don't be afraid of English. Ketika menentukan sumber studi literatur, sebaiknya kita membatasi pada sumber-sumber berbahasa Indonesia saja. Apalagi untuk bidang IT, di mana sumber-sumber relevan dan baik banyak berasal dari buku-buku teks ataupun publikasi ilmiah berbahasa Inggris. Yang keempat, gunakan Google Scholar. Sumber literatur dapat diperoleh pada portal khusus karya ilmiah yang dimiliki oleh Google, yaitu Google Scholar atau Google Cendekia. Yang kelima, hindari plagiarisme. Gunakan prapase. Setiap kali mengambil pernyataan dari suatu sumber, maka lakukanlah paraphrasing, yaitu menuliskan kembali pernyataan tersebut menggunakan kata-kata sendiri. Keenam, jangan lupa lakukan sitasi. Sitasi adalah proses pengakuan dan pencatatan terhadap sumber literatur yang digunakan. Dalam setiap pernyataan yang telah diparafrase yang bersumber dari literatur harus dibatasi dengan format yang tepat. Yang ketujuh, gunakan pengaturan literatur atau referensi otomatis. Software-software seperti Mendeley atau EndNote dapat mempermudah kita untuk mengatur situasi dan daftar pustaka dan minimalisir kesalahan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Weni yang telah membacakan materi yang ketiga. Selanjutnya itu materi keempat yang akan dijelaskan oleh Fitriani. Kepada Fitriani dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang fungsi tinjauan pustaka. Nah, di sini ada beberapa fungsi tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu menguraikan dan mempertimbangkan variabel penelitian agar tujuan penelitian dapat dicapai. Yang kedua yaitu memberikan acuan untuk peneliti saat mengartikan teknik analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian. Yang ketiga yaitu memberikan batasan penelitian dengan cara menunjukkan variabel bebas atau variabel terikat yang relevan dan yang tidak relevan. Selanjutnya yang terakhir yaitu memberikan sadar pemikiran pada peneliti agar dapat menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan objektif dari penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu cara-cara serta relevansi teori tinjauan pustaka. Relevansi itu adalah keterkaitan atau kesesuaian antara kurikulum dalam dunia pendidikan dengan pendidikan luar yang telah dirancang dengan teratur guna untuk menghadapi perkembangan atau tuntutan hidup yang ada di masyarakat. Relevansi merupakan komponen yang terpenting karena merupakan faktor yang dapat menentukan eksistensi dari lembaga pendidikan yang bersangkutan, itu menurut Sajat tahun 2002 dalam Mukson tahun 2012 halaman 47. Mukson dan kawan-kawan juga mengatakan bahwa relevansi suatu program pendidikan atau program studi yang mengandung unsur tujuan input, proses, keluaran atau hasil dan dampak atau outcome. Selain itu, dia juga menyebut bahwa relevansi pendidikan dapat dikaitkan dengan salah satunya adalah mata kuliah yang bermanfaat atau mendukung pekerjaan para alumni dalam dunia kerja. Menurut Mukson dan kawan-kawan tahun 2012.
Baik, terima kasih kepada Fitriani yang telah membacakan materi yang keempat. Baiklah, itulah materi yang dapat dijelaskan oleh kelompok 6, yaitu variabel dan kajian tinjauan pusaka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.